Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para peserta kajian via Zoom, ikhwan akhwat yang ada di negeri yang pernah menjajah Indonesia, negeri Jepang di sana, di Tokyo, di Kobe, di Nagoya, dan di beberapa kota lainnya di Jepang. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut gabung, serta pemirsa beberapa stasiun TV. Juga para netizen yang ikut juga mengikuti kajian kita di malam hari ini. Alhamdulillah kita jumpa, biasanya offline, saya langsung terbang ke sana. Sekarang online melalui internet, melalui media elektronik, melalui virtual, yang insya Allah tidak akan mengurangi kekhidmatan kajian kita di malam hari ini. Tema yang kita angkat sekarang tentang birrul walidain, khususnya ada nggak batasan birrul walidain bagi ikhwan dan akhwat yang sudah menikah. Taib. Ikhwati fillah, kita tahu bahwa birrul walidain ini sebuah amal soleh yang sangat-sangat agung. Sampai Allah di dalam Al-Quran itu selalu menyandingkan kewajiban berbuat baik kepada orang tua dengan tauhid. Allah pertama perintahkan tauhid. Terus setelah itu barulah berbuat baik kepada kedua orang tua dalam beberapa ayat. Salah satunya umpamanya surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan agar kalian jangan beribadah kepada siapapun kecuali kepada Dia. Ini tauhid. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Dan perintah berbuat baik ini ditekankan. Penekanannya terdapat atau terkandung dalam kalimat ihsana. Dalam bahasa Arab, ihsana itu masdar atau disebut maf'ul mutlaq. Masdar yang dibentuk dari fi'il yang ada di awal kalimat tapi fi'ilnya dibuang. Makna wabil walidaini ihsana artinya wabil walidaini fa'ahsin ilaihima ihsana. Fa'ahsinnya itu dibuang. Jadi berbuat baiklah kepada kedua-duanya dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Dalam bahasa Arab ini seringkali perintah untuk melakukan sesuatu itu hanya diungkapkan dalam bentuk masdarnya satu kata saja tapi ada penekanan. Syukron umpamanya. Maknanya ashkuruka syukron. Aku berterima kasih kepadamu dengan sebenar-benar sesungguh-sungguhnya. Ashkurukanya dibuang, tidak perlu diucapkan. Tapi maknanya tetap terkandung. Syukron, afwan, sobron, nah termasuk ihsana. Bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Juga terdapat dalam ayat yang tadi dibacakan. Al-An'am 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Mari katakan oleh Muhammad, mari aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Yaitu jangan kalian sekutukan Allah dengan suatu pun. Ini tauhid. Dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Jadi selalu
birrul walidain dikaitkan dengan tauhid, dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ada satu ayat pendek. Ayat ini menceritakan secara lengkap tentang perjalanan hidup manusia dari mulai janin, kemudian dikandung oleh ibunya, kemudian dilahirkan, disusui, terus besar. Nah, selama hidup di dunia tugasnya cuma 2. Setelah itu mati. Tugas yang 2 ini adalah beribadah kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah di antaranya surah Luqman ayat yang ke-13. Allah menyatakan wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kata Allah, kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah yang semakin bertambah lemah. Ini gambaran kehidupan manusia ketika manusia itu masih berupa janin dalam perut ibunya masing-masing. Hamalathu ummuhu. Ibunya mengandungnya wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah semakin bertambah lemah. Terus selama 9 bulan dikandung, lahir ke alam dunia. Terus 2 tahun disusui. Setelah 2 tahun disapi, wa fisaluhu fi amain. Jadi disusui 2 tahun, setelah itu disapi, dilepas persusuannya. Ini gambaran hidup manusia ketika sudah lahir ke alam dunia. Tumbuh berkembang, membesar, setelah dewasa diberi tugas. Apa tugasnya? Anishkur li waliwalidayka. Bersyukurlah kamu kepadaku, kepada Allah dan kepada orang tuamu. 2 saja tugasnya. Ilayyal masir, hanya kepadakulah kalian semua akan kembali. Ini mati. Jadi 3 alam yang dilewati oleh manusia dalam kehidupan mereka, alam janin, alam rahim, terus alam dunia, dan tugasnya apa? Dan kembali kepada Allah menuju akhirat. Nah, ini perjalanan hidup manusia, dan ternyata selama di dunia 2 aja tugasnya. Bersyukurlah kalian kepada Allah, laksanakan perintahnya, jauhi semua larangannya, dan bersyukur kepada orang tua. Sudah. Setelah itu ilayyal masir, kalian kembali kepadaku alias mati. Dari sinilah kita mengetahui bahwa kewajiban berbuat baik kepada orang tua selalu bersanding dengan perintah atau kewajiban beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dosa terbesar adalah pertama menyimpang dari tauhid alias syirik, yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nabi SAW dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, mau enggak aku jelaskan, aku terangkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka, menyakiti hati kedua orang tua. Ya, jadi ibadah yang paling utama adalah tauhid. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Dan dosa terbesar pertama syirik, dosa terbesar kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu wajib kita semuanya berbakti, berbuat baik, birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Sebagai tasji itu apa? Stimulus, pendorong, motivator. Agar kita ini selalu bersemangat
membahagiakan kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, maka kita akan jelaskan beberapa keuntungan, faidah, keutamaan dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Pertama, orang tua itu kunci untuk bisa masuk surga. Tanpa kunci itu pintu surga nggak akan terbuka bagi kita, tetap tertutup. Dan ada banyak dalil tentang hal ini. Salah satunya adalah sebuah hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan hadis ini sanadnya hasan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adhi dhalikal bab au hafidhahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Kalau engkau mau, silakan kau abaikan, silakan kau sia-siakan, tapi kalau kau mau, engkau boleh pelihara, engkau boleh jaga, agar engkau bisa memasukinya. Jadi orang tua nih kuncinya nih. Kalau umpamanya kita mau mengabaikan, abaikanlah orang tua, dijamin kita nggak bisa masuk surga itu. Tapi kalau mau menjaganya, jaga orang tua. Berbaktilah kepada mereka. Oleh karena itu ketika seorang ulama namanya Iyas bin Muawiyah meninggal, ibunya meninggal, dia menangis. Dengan tangisan yang menunjukkan kesedihannya. Kemudian orang-orang bertanya, "Ma'abkaka, apa yang membuatmu menangis?" Dia bilang, "Kana li babani maftuhani ilal jannah wa ughliqa ahaduhuma." Tadinya aku memiliki 2 pintu surga yang terbuka. Itu maksudnya 2 orang tuanya. Sekarang 1 di antaranya sudah tertutup. Yaitu ibunya karena sudah meninggal. Dia tidak lagi bisa berbuat baik kepada ibunya sebagai pintu masuk surga. Tapi alhamdulillah 1 masih terbuka, yaitu ayahnya. Maka dia memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kalau umpamanya ada orang yang sudah tidak lagi memiliki kedua orang tua, maka berarti 2 pintu surga yang selama ini terbuka sudah tertutup. Dia harus mencari pintu lain untuk bisa masuki surga setelah kedua orang tuanya itu tidak ada. Itu yang pertama. Keberadaan orang tua memudahkan kita untuk bisa masuk surga. Kedua, adanya orang tua yang masih hidup itu memberikan harapan besar, optimisme untuk membuat hidup ini jauh lebih mudah, lebih gampang, lebih enteng. Selalu ada solusi dari setiap kesulitan hidup. Melalui apa? Melalui doa mereka. Orang tua yang masih hidup itu diminta atau tidak diminta, selalulah mendoakan anak-anaknya agar anak-anaknya ini hidupnya selalu sehat, selalu senang, selalu bahagia. Terutama anak karena investasi yang sangat-sangat vital bagi kedua orang tuanya, mereka selalu mendoakan kesolehan. Ketika orang tua mendengar anaknya yang berada di tempat yang jauh di luar kota, pulau atau bahkan negeri, mendengar ada kesulitan, mendengar sakit, orang tuanya itu lebih sedih, lebih menderita dibanding penderitaan anaknya yang sedang sakit atau sedang kesulitan. Mereka menangis. Mereka bangun malam tahajud lalu menggedor pintu langit. Mendoakan anaknya, ya Allah sembuhkan anak saya.
Ya Allah, keluarkan anak saya dari kesulitan, dari masalah yang sedang dihadapinya. Beri kemudahan, beri jalan keluar. Itu orang tua selalu mendoakan. Dan ingat, doa orang tua bagi anaknya makbul, mustajab. Sebagaimana sabda Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Sanad hadis ini Hasan, berkata Rasul SAW, "Thalathu da'awat yustajabu lahunna la syakka fihin." Ada 3 jenis doa yang mustajab. Tidak diragukan lagi kemustajabannya itu. Apa saja 3 jenis doa ini? Pertama, da'watul madlum. Doa orang yang dizalimi. Maka hati-hati, jangan sampai kita berbuat zalim kepada siapapun. Termasuk ke orang kafir. Iya, ke orang kafir jangan mentang-mentang kafir, disintrek, digetok itu tanpa salah, tanpa apa. Zalim, orang kafir itu menjerit, mendoakan keburukan untuk kita, kena loh. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dizalimi itu mustajab walaupun dia durhaka. Bahkan dalam riwayat lain, ittaqu da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun wa in kana kafira. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi, karena enggak ada hijab antara doa itu dengan Allah walaupun dia orang kafir. Apalagi seorang muslim. Pertama, doa orang yang dizalimi. Kedua, wa da'watul musafir, doa musafir. Ikhwan, akhwat, jamaah sekalian, ketika safar keluar kota, pulau ataupun keluar negeri, apalagi dalam rangka ibadah, umpamanya dalam rangka dakwah, dalam rangka belajar, dalam rangka umroh atau haji musafir, itu sesering mungkin berdoa loh di jalan. Doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga, wa da'watul walid liwaladihi. Doa seorang orang tua kepada anaknya. Mustajab itu. Maka coba, di antara ikhwan akhwat ada yang sudah memiliki anak. Dan doa untuk anak itu selalu terselip dalam setiap doa yang kita lakukan. Kapanpun kita berdoa untuk apapun, minta apapun, selalu diselipkan. Kita umpah sedang dalam kesulitan ekonomi, ingin dilancarkan ekonomi, berdoa kepada Allah. Dan sebelum itu diselipkan dulu doa untuk orang tua, doa untuk anak. Barulah berdoa untuk kepentingan pribadi kita. Itu selalu doa untuk orang tua, doa untuk anak itu selalu terselip dalam doa apapun yang kita ingin mintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu mustajab loh. Selama kita punya orang tua yang selalu mendoakan kita, optimislah bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa orang tua kita. Jadi kalau umpah kita sedang dalam kesulitan yang kita nggak kepikiran nih jalan keluar, solusi dari kesulitan itu gimana, tiba-tiba tanpa terduga ada jalan keluarnya, ada solusinya. Yakinilah mungkin itu karena dikabulkannya doa orang tua yang mendoakan diri kita. Jadi ternyata keberadaan orang tua itu, Masya Allah, doanya sangat-sangat berguna bagi kita. Mintalah selalu doa kepada orang tua. Dalam keadaan apapun, kalau umpamanya kita jauh dari orang tua, nge-WA kayak, nelpon, video call atau gimana saja, jangan lupakan, Mah, Pak, jangan lupa doakan saya. Kebetulan saya sedang ada masalah begini, doakan ya. Kebetulan saya ada kesulitan begini, doakan ya. Kebetulan saya sedang nggak enak badan sementara pekerjaan ini menumpuk jadi stres saya, tolong doakan, minta doa. Inilah keutamaan yang kedua dari keberadaan orang tua di dalam kehidupan kita. Ketiganya, orang tua itu adalah boleh dikatakan media
alat untuk meraih sebanyak mungkin pahala. Sebanyak mungkin keridhaan Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara membahagiakan mereka, berbuat baik kepada mereka, membuat mereka itu tersenyum, senang, bahagia dengan sikap kita. Oh, itu pahalanya gede, mengundang ridha Allah Azza wa Jalla, kesenangan Allah dan cinta Allah kepada kita. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ridal Rabbi fi ridal walid wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid. Ridha Allah tergantung kepada keriduan orang tua. Murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Jangan bikin orang tua kesal. Jangan bikin orang tua murka. Jangan bikin orang tua itu jengkel. Karena itu menjadi penyebab Allah bersikap yang sama kepada kita seperti perasaan orang tua. Orang tua marah kepada kita, Allah marah kepada kita. Orang tua jengkel kepada kita, Allah juga jengkel kepada kita. Orang tua ridha, Allah juga ridha. Orang tua senang, Allah juga senang kepada kita. Karena tadi ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah sangat tergantung kepada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan orang tua kita. Maka buat mereka bahagia, buat mereka ridha, buat mereka itu cinta kepada kita. Buat mereka itu selalu kangen rindu kepada kita karena kebaikan dan sikap kita yang selalu bikin nyaman dan bikin senang orang tua. Akan begitu pula lah sikap Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jangan sampai dibiarkan orang tua meminta kepada kita, tapi cari apa keinginan orang tua yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan. Tawarkan. Kalau ada telepon, ada WA, ada apa, maaf Pak, ada keinginan, ada kemauan, nggak ada yang diinginkan, nggak apa makanan, apa barang, atau barangkali butuh uang. Tawarkan gitu. Maka walaupun orang tua ini tidak minta apa-apa, dengan penawar itu sudah senang. Ini anak saya perhatian bingit kepada saya. Dia bisa mengeluarkan air mata terharu dan bahagia. Seketika terucap, ya Allah, bahagiakan anak saya. Karena dia sudah membahagiakan saya. Perhatikan, pedulikan anak saya. Karena dia juga sudah perhatian dan peduli kepada saya. Akan begitu tuh. Ingat tadi doa orang tua menggedor pintu langit. Membuat dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama apa yang diinginkan oleh orang tua, yang disuruh, diperintahkan oleh orang tua itu bukan sesuatu yang maksiat. Kalau maksiat ya tidak boleh dituruti, tapi cara menolaknya tetap wajib dengan sebaik-baik cara. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, kalau kedua orang tua memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, jangan kamu taati keduanya. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah, perlakukanlah mereka tetap secara baik di dunia. Cara menolaknya harus dengan sebaik-baik cara. Hindarkan ucapan, perilaku, sikap, bahkan ekspresi yang membuat orang tua sakit hati karenanya.
Jadi tetap jangan ditaati tapi tetap dengan sebaik-baik cara. Karena Rasul SAW menyatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Berdasarkan hal itulah maka kita melihat orang tua ini merupakan aset yang sangat berharga untuk meraih berbagai macam kebaikan. Di antaranya apa? Di antaranya pahala dari Allah. Di antaranya ampunan dari Allah. Di antaranya keridhaan Allah. Di antaranya juga kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Rahmat dari Allah. Anugerah dari Allah. Karena kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua disebut termasuk al-hasanat. Artinya kebaikan. Dan Allah menyatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Dan kebaikan yang sangat besar setelah tauhid adalah berbuat baik kepada orang tua. Maka itu akan menghapus dosa dengan jumlah yang sangat besar. Sebaliknya membuat orang tua menangis atau sedih itu termasuk kedurhakaan yang sangat besar. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyatakan ibka'ul walidaini minal uquq. Membuat orang tua menangis oleh perilaku kita itu termasuk di antara kedurhakaan seseorang kepada orang tua, ya. Nah, ikhwan azanillahu wa yakum, ini di Bandung ini sudah masuk azan Isya. Kita akan break dulu untuk sholat Isya. Nanti setelah itu kira-kira 7:30 waktu Indonesia Barat kita akan berjumpa kembali dan melanjutkan kajian ini, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Afan barusan ada kendala teknis. Sekarang udah masuk ya suara saya. Kita akan lanjutkan sebentar sebelum masuk ke dalam tanya jawab. Salah satu di antara keutamaan dari berbuat baik kepada orang tua adalah bahwa efek baik dari berbuat baik kepada orang tua itu menyebabkan kita itu nanti akan selalu memperoleh solusi atau jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Dan ini ma'ruf di kalangan para ulama. Selain yang tadi diterangkan efek dari doa orang tua. Kadang kan orang tua mungkin saja tidak mendoakan anaknya. Orang tua mungkin saja tidak peduli kepada anaknya. Tapi si anak itu tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka birrul walidain yang dilakukan oleh si anak itu salah satu di antara faidahnya adalah membuat si anak itu akan memperoleh jalan keluar ketika dia menemui kesulitan. Ketika dia itu melakukan sesuatu kemudian dia terjebak dalam situasi yang sulit. Salah satu yang menjadi dalil tentang hal ini adalah tentang kisah 3 orang, ini kisah masyhur. 3 orang berangkat kehujanan, masuk gua untuk berteduh. Gua itu longsor, lalu pintu gua itu tertutup oleh batu besar. Didorong oleh bertiga, kata orang Sunda mah teuget-uget acan. Tidak bergeming sedikit pun, tidak bergerak sedikit pun gitu.
Apa yang dilakukan oleh orang itu ketika orang itu ternyata bertawasul kepada amal soleh masing-masing. Kita tidak akan menceritakan tiga-tiganya, hanya salah satu saja. Di antara salah seorang yang terjebak tersebut berdoa, ya Allah, saya dulu punya kedua orang tua yang sudah tua. Saya tidak pernah mendahulukan orang lain dalam hal menservis, menjamu, memberi makanan daripada orang tua saya. Istri saya, anak saya itu nomor 2. Nomor satunya orang tua tuh. Suatu saat saya mengembalakan kambing agak jauh. Sehingga pulang itu agak kemalaman. Lalu begitu pulang orang tua saya sudah tidur. Saya langsung perah susu kambing saya untuk diberikan kepada orang tua saya. Lalu saya pegang itu susu. Tidak berani membangunkan orang tua. Karena sedang tidur, mungkin sedang tertidur nyenyak ya. Sedang menikmati nyenyaknya tidur mereka. Nggak berani membangunkan. Takut mengganggu. Tapi nggak berani juga memberikan susu ini kepada siapapun selain ke orang tua saya. Anak saya merengek-rengek, lapar, ingin susu itu tidak saya kasih. Sampai kedua orang tuanya terbangun lalu diberikan susu tersebut dan diminum. Istrinya, anaknya tidak diberikan terlebih dahulu. Lalu setelah itu dia berkata, ya Allah, kalau apa yang aku lakukan barusan adalah amal soleh yang engkau terima, dengan amal soleh tersebut bukakan pintu gua. Apa yang terjadi? Seret itu pintu gua bergeser dan terbuka sehingga tiga-tiganya bisa keluar dari gua tersebut. Kita lihat. Dari hadis ini ada banyak faidah yang bisa kita ambil. Di antaranya keutamaan dari birrul walidain berupa akan diberikan solusi dari kesulitan hidupnya. Si orang tua tadi mungkin tidak mendoakan kemudahan bagi anaknya. Tapi perbuatan anak yang lebih dahulu memprioritaskan kepentingan orang tua dibanding istri dan anaknya menyebabkan Allah memberikan solusi dari kesulitan yang sedang dihadapi, bahkan itu kesulitan yang mengancam nyawanya. Ternyata Allah memberikan jalan keluar yang menyelamatkan mereka. Salah satunya adalah efek dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini faidah yang pertama. Faidah kedua ini yang ada hubungannya dengan tema pokok kita. Adakah batasan berbuat baik kepada orang tua setelah menikah? Enggak ada, sama. Sebelum menikah wajib berbuat baik ke orang tua. Setelah menikah kewajibannya itu tidak berkurang. Dan dari hadis tadi kita tahu bahwa mendahulukan kepentingan orang tua dibanding anak dan istrinya adalah sebuah amal soleh. Kan tadi dikatakan orang tuanya tertidur, dia memegang wadah susu semalaman. Anaknya merengek-rengek, nangis, lapar, ingin susu itu, tidak digubris. Sebelum kedua orang tua, dia bisa saja memberikan susu itu kepada anaknya. Lalu memerah lagi untuk kedua orang tua, bisa saja kan demikian. Tapi kenapa tidak dia lakukan? Karena takdim. Takdim itu artinya mendahulukan orang tua daripada selain mereka. Daripada istri, daripada anaknya. Dia tidak mau ada orang lain yang lebih dia prioritaskan dibanding orang tua sekalipun anak dan istrinya. Nggak mau itu.
Jadi dia memiliki target 2 kebaikan. Pertama, berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, lebih mendahulukan orang tua dibanding siapapun termasuk anak dan istrinya. Oleh karena itulah maka apabila seorang ikhwan sudah menikah, punya istri, punya anak, ingat bahwa prioritas berbuat baik tetap orang tua. Dahulukan orang tua. Apalagi kalau umpamanya kebutuhan pokok untuk istri dan anak sudah terpenuhi, rezeki kita, waktu kita, perhatian kita masih banyak tersisa, berikan kepada orang tua. Jangan lupakan, butuh atau tidak orang tua terhadap bantuan kita, tetap berikan. Orang tua itu nggak butuh-butuh amat pemberian kita. Orang tua itu tidak doruri untuk diberi oleh kita. Tapi pemberian kita, perhatian kita menunjukkan berbuat baiknya kita kepada orang tua. Dan itu yang akan menyenangkan. Orang tua nggak akan melihat ya seberapa banyak pemberian orang tuanya, anaknya kepada dia. Enggak. Tapi perhatiannya itu loh. Perhatiannya dalam bentuk memberi, walaupun pemberian itu harganya murah, tidak begitu dibutuhkan oleh orang tua, tapi orang tua melihat ini anak perhatian. Memberi apa yang dia mampu beri, walaupun orang tua tidak membutuhkannya atau tidak daruri, nggak masalah, itu bentuk perhatian. Luangkan waktu, luangkan perhatian kita. Bagi orang tua sesibuk apapun kita cari kesempatan untuk selalu kontak dengan orang tua. Sekalipun hanya nanya kabar, Mah, Pak, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat, baik-baik di sana ya. Doakan juga saya semoga sehat dan baik-baik. Sekalipun itu orang tua pasti sudah tahu kondisi anaknya dan anaknya punya perhatian kepada dia di sela-sela kesibukannya. Jangan lakukan ini tiap hari. Siapa yang melakukan ini tiap hari, dia durhaka kepada orang tuanya. Tapi lakukanlah tiap jam. Bila perlu lebih sering daripada itu. Kalau hanya sekali dalam sehari perhatian ke orang tua, itu durhaka tuh. Lakukan lebih sering daripada itu. Sehari 10 kali. Bila perlu tiap jam. Bagaimana, Mah, Pak? Ada yang bisa saya bantu enggak? Jangan sampai ya kita sebagai orang yang bekerja melayani masyarakat luas. Melakukan itu kepada orang lain yang tidak kita kenal. Tapi tidak kita lakukan kepada orang tua. Umpamanya sebagai seorang pelayan masyarakat. Baik resepsionis di depan atau petugas apapun, datang umpamanya customer, langsung ada yang bisa saya bantu dengan ramah ya. Pernah nggak itu dilakukan ke orang tua? Begitu datang orang tua atau nelpon atau apa, Mah ada apa ya yang bisa saya bantu, ada keperluan apa, bilang, jangan ragu-ragu Mah. Gitu. Pernah nggak itu dilakukan ke orang tua, ke ibunya, ke ayahnya? Itu setiap hari, sehari sekian kali dilakukan kepada orang lain. Kepada setiap customer, setiap relasi, setiap vendor yang berkomunikasi, berhubungan dengan kita. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan? Kan begitu ya? Begitu selesai, mohon maaf kalau ada kekurangan. Pernah gak itu dilakukan ke orang tua? Belum. Terbalik loh. Mereka gak punya jasa apa-apa. Kenal pun tidak, tapi perhatian kita kepada mereka apa? Besar, hanya karena ingin meraih keridhaan orang itu. Orang tua gak kita pedulikan keridhaannya. Padahal keridhaan orang tua sangat mempengaruhi ridho atau tidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ya. Inilah diantara beberapa penjelasan keutamaan birrul walidain dan batasan berbuat baik ke orang tua setelah menikah. Tidak ada bedanya antara sebelum menikah dengan setelah menikah. Kalau toh bagi seorang suami ya sudah punya istri dan anak, tetap prioritaskan orang tua, luangkan orang tua. Bagaimana dengan si istri? Si istri juga sama, luangkan perhatian. Walaupun hanya sekedar WA.
sekedar SMS, sekedar telepon dengan voice note, dengan video call. Dan itu tidak akan mengganggu kewajiban dia sebagai istri kepada suaminya atau sebagai seorang ibu kepada anaknya. Waktu untuk itu sangat terbuka luas, luang. Beres nyapu dulu sebelum ngepel. Udah 2 menit mah umpamanya call dulu orang tua kan bisa. Tidak mengganggu kewajiban dia sebagai istri kepada suaminya ya. Nah demikianlah penjelasan kita, cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 15 menit untuk bertanya jawab. Dan ini saya kembalikan kepada pembawa acara untuk mengatur tanya jawab dengan peserta Zoom ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Saya akan bacakan. Yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Pertanyaannya, bagaimana solusi akhwat berbakti kepada orang tua saat keadaan kita sudah menikah dan posisi berjauhan, Jepang atau Indonesia gitu Ustaz? Mungkin saya langsung dijawab Ustaz. Baik, barakallahu fiik, seperti yang sudah saya singgung tadi. Berupayalah untuk tetap berkomunikasi, keep in touch dengan orang tua. Sesering yang kita bisa gitu ya. Tiap hari, jangan tiap hari. Minimal sehari beberapa kali gitu. Bukti perhatian kita kepada orang tua ya. Nah, apakah harus izin si suami? Selama tidak mengganggu kewajiban kepada suami. Kan ketika suami kerja, istri santai di rumah. Pekerjaan rumah sudah kehandle semua. Anak sudah diurus. Waktu santainya bisa dipakai untuk komunikasi dengan orang tua. Apa kabar, bagaimana. Bila perlu video call, saya alhamdulillah bagian. Dan tunjukkan ekspresi kebahagiaan. Jangan tunjukkan bahwa kita punya kesulitan walaupun kita punya kesulitan. Jangan. Wah tuh lihat tuh saya cemberut begini. Kenapa? Sebab ada masalah begini. Itu orang tua itu bisa lebih sakit, sedih dibanding kesedihan kita yang mengalami memiliki kesulitan itu. Jangan. Tunjukkan kita bebas, bablas, tidak punya masalah. Tunjukkan bahwa kita senang, bahagia. Walaupun di balik itu kita sedih, kita banyak masalah, jangan tampakkan ke orang tua. Jangan mentransfer kesedihan kita kepada orang tua melalui komunikasi kita. Jadi kalau kita sedang menangis, coba disusut dulu, ekspresinya dicerah-cerahkan dulu begitu. Nah apa kabar? Alhamdulillah saya senang, bahagia. Ini rumah saya kondisinya begini. Tunjukkan. Jadi bisalah komunikasi minimalnya. Lebih dari itu bisa dilakukan, alhamdulillah. Ada rezeki lebih, izin ke suami. Dan suami yang soleh pasti bukan hanya mengizinkan tapi akan menyuruh. Kamu ini sebagai anak masih punya orang tua, suka kontak nggak orang tua? Suruh. Bila perlu tanya, suka nelpon, suka WA, suka video call. Nih ada uang belanja lebih, coba kirim oleh kamu ke orang tua. Gitu tuh, suruh. Jangan sampai dilarang. Padahal kita bisa memberi. Ya, sebagai suami alokasikan dana untuk orang tua, untuk mertuanya. Jadikan istri kita jadi istri yang solihah. Solihah karena berkhidmat kepada suami, tetap bisa birrul walidain ke orang tuanya. Lakukan itu ya. Jadi kalau di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Orang yang bersungguh-sungguh punya keinginan untuk berbuat baik, dia akan mencari 1000 jalan. Orang yang tidak punya berniat baik untuk melakukan kebaikan, dia akan mencari 1000 alasan. Tetap manjada wajada. Siapa orang bersungguh-sungguh, dia akan memperoleh apa yang dia inginkan, memperoleh jalan untuk melakukan apa yang diinginkannya ya. Tetap berupayalah untuk berbuat baik semaksimal yang kita mampu. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya dari
Ukti Kasih Niate. Bismillah. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Ana ingin bertanya Ustaz, bagaimana jika seorang ibu selalu menuntut anak perempuannya untuk selalu memberi uang, meminta kapanpun dan berapapun, suka membuat hutang di belakang anak dan anak yang menyelesaikannya. Durhakakah anak perempuan jika tidak menuruti keinginan ibunya, sedangkan anak perempuannya sudah menikah? Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Taib wa jazakillahu khaira wa fiki barakallah. Kenapa orang tua sampai berhutang? Karena mungkin dia perlu dan anaknya kurang perhatian. Jangan sampai biarkan orang tua kita berhutang. Kita kontak dulu, mah kalau ada perlu apa-apa bilang ke saya. Jangan sampai berhutang ke orang lain, masih punya anak-anak. Ya. Jadi kalau umpamanya orang tua sampai pinjam ke orang lain karena kebutuhan yang mendesak. Kenapa pinjam ke orang lain gak ke anak? Gak berani ke anak. Menunjukkan anaknya durhaka. Sampai orang tua gak berani meminta, gak berani ngomong. Kenapa? Karena mungkin pernah meminta, pernah mengeluh, bukan diperhatikan malah disudutkan. Malah disalahkan. Sabar atulah. Kita semua juga sudah berumah tangga gitu. Disudut akhirnya nggak enak nih. Akhirnya dia saya kapok. Nggak mau lagi curhat ke anak. Nggak mau lagi minta tolong ke anak. Lebih baik minta tolong ke kawan, ke tetangga gitu. Daripada ke anak sendiri. Tetangga atau kawannya lebih ramah, lebih nyaman ketika merespon keluhan dia. Akhirnya dia pinjam ke orang lain. Ini anak-anaknya durhaka ini. Kalau orang tua sampai tidak berani melarang kita, menegur kita, tidak berani menasihati kita, itu tanda kita durhaka. Kenapa tidak berani menasihati? Mungkin pernah. Tapi malah responnya menyakitkan. Kenapa tidak berani curhat, minta tolong? Mungkin pernah. Tapi responnya itu membuat sakit hati. Kapok akhirnya pinjam ke orang lain, curhat ke orang lain, mencari solusi ke orang. Kita anak durhaka. Jadi bila perlu berikan penjelasan ke anak, ke orang tua. Kalau ada perlu apa-apa, jangan ke orang lain. Mama punya anak, itu saya dan berapa anak yang lain. Coba bilang dulu gitu. Jangan sampai bikin malu keluarga. Anak-anaknya ekonominya maju sampai bekerja ke luar negeri. Dan di luar negeri itu gajinya pasti lebih gede daripada dalam negeri. Kalau kerja dalam negeri lebih gede, ngapain ke luar negerinya? Pasti lebih gede itu. Tapi kok orang tuanya sampai kesulitan seperti itu, ya? Jadi kalau orang tuanya setiap kali nelpon minta karena memang perlu kasih. Dan kalau kita mampu kasih. Kalau tidak mampu jangan bilang tidak maaf tidak punya. Jangan bilang begitu. Kontak kakaknya, adiknya, anak-anak mamahnya yang lain. Ini ibu kita perlu begini-begini. Saya tidak ada lagi budget umpamanya. Sudah mepet banget. Nanti berembuk anak-anaknya. Bisa patungan, ya bisa dihandle oleh salah satu. Dan ingat nih. Kalau orang tua punya kebutuhan, maka berlombalah setiap anak itu untuk, kata orang Sunda mah, paheula-heula memenuhi kebutuhan orang tua. Paheula-heula itu berebut siapa yang paling dahulu. Kalau kita punya kemampuan, kita yang paling dahulu. Jangan sampai umpamanya ini orang tua punya uang, butuh uang 1 juta. Kita ada 1 juta, udah handle aja. Jangan minta ke yang lain, saya aja. Jangan sampai kita ada uang banyak puluhan juta, orang tua butuh 1 juta, ngontek berapa kita patungan, berlima nih 200.000 sewang ya, masing-masing 200.000. Padahal kemampuannya beda, ada yang nggak mampu 200.000 itu berat bagi dia. Nah pokoknya saya ngasih 200 terserah yang lain, ternyata yang terkumpul cuma 500.
umpamanya nggak memenuhi, jangan sampai seperti itu. Berlombalah untuk memberikan sebanyak mungkin bantuan bagi orang tua. Ketika orang tua, mama perlu uang untuk ini, berapa masukin, udah ini aja mah. Nggak perlu hitung-hitungan, saya terus yang lain enggak. Itu pahalanya dari Allah, kita kan memburu pahala. Dan orang tua nanti akan responnya beda. Oh, si ini anak ini berapapun yang saya butuh minta pasti dikasih, nggak perlu ini lain. Dia lebih terharu. Dia akan merdoa, ya Allah solehkan anak ini. Ya Allah masukkan ke surga. Ya Allah sehatkan. Ya Allah lancarkan rezekinya lebih banyak lagi daripada yang dia berikan kepada saya. Nah, yang itu yang pelitnya perhatian. Ya Allah itu anak pelit banget gitu. Semoga disulitkan ya juga lah rezekinya. Bisa begitu tuh. Nanti kena ya. Jadi kalau kita mampu penuhi. Nah, bagaimana kalau orang tuanya itu umpamanya karakternya buruk. Terlalu konsumtif ya. Mungkin masuk ibu-ibu sosialita korban pergaulan. Umpamanya butuh untuk beli tas harganya 500 juta gitu ya. Perlu handphone baru karena gengsi dengan kawan-kawannya. Dirinya sudah agak sedikit jadul, kawan-kawannya yang baru. Minta atau untuk menutupi hutang riba. Bagaimana kalau demikian? Pertama, wajib diberi nasihat ya, penjelasan tentang haramnya semuanya itu. Itu yang pertama, suruh dia tobat. Kalau sudah tobat, bantu lunasi agar cepat-cepat terbebas dari riba tersebut. Ke bank umpamanya, disebutkan jangan sampai pinjam ke bank, dosanya gede. Kalau ada apa-apa ini aja ke saya. Ya, jadi begitulah ya. Jadi kalau mampu kita memberikan, mampu. Kalau nggak mampu jangan bilang tidak, komunikasikan dengan anak-anak yang lain. Jangan sampai orang tua merasa terabaikan oleh anaknya atau tidak terperhatikan oleh anaknya padahal mampu memberikan perhatian yang dibutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ini pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana adab memperlakukan orang tua yang sudah sepuh, di mana beliau sangat senang kalau yang mengajak ngobrol, namun hampir setiap obrolannya terkandung ghibah. Barakallahu fiik. Ada tipikal orang tua yang memang bahan obrolannya itu ghibah ya. Kita jadi bingung ya. Seperti makan buah si malakama. Didengerin ikut dosa, tidak didengerin orang tua tersinggung. Apa yang harus dilakukan? Pertama, kalau ada hadis unsur akhaka zaliman au madluman. Tolong saudaramu yang zalim ataupun yang dizalimi. Seorang sahabat bertanya, hadzal madlum, fama bal zalim? Ya Rasulullah, orang yang dizalimi ia layak untuk dibantu, ditolong. Karena dia korban. Bagaimana menolong orang yang zalim? Kan dia berbuat zalim, pelaku kezaliman, pelaku kejahatan. Masa harus ditolong? Apa kata Nabi SAW? Cegah dia dari kezalimannya. Termasuk kezaliman itu dalam bentuk ghibah. Itu kezaliman yang besar. Kalau itu wajib dilakukan ke sesama muslim yang tidak ada hubungan kekerabatan. Tolong dia. Dia itu sedang meluncur secara deras kepada murka Allah dengan ghibahnya. Apalagi orang tua. Yang lebih dekat hubungannya, yang lebih layak untuk kita selamatkan dari dosa dan murka Allah SWT. Ya. Maka tidak boleh ditaati, tidak boleh ikut mendengarkan sebagaimana tadi la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq, walaupun itu orang tua. Ini dengar, ibu punya cerita. Ternyata cerita itu tentang keburukan orang lain. Maka jangan didengarkan. Tapi respon cara penolakan kita wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Harus dengan sebaik-baik cara. Punten ibu,
Saya bingung ingin mendengarkan ibu tapi Allah melarang gitu. Ini ayatnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ini ada hadis bahwa nanti di alam kubur ada orang yang kukunya dipanjangkan oleh Allah. Dia cakar-cakarkan kukunya itu yang terbuat dari logam yang runcing ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah gitu. Ternyata itu azab kubur bagi orang yang menggunjing orang. Saya tidak mau mamah seperti itu di alam kubur nanti. Orang yang menggunjing dosanya itu nambah, terus pahalanya berkurang, di-over kepada korban kezalimannya. Saya nggak mau mamah ini habis pahala numpuk dosa. Tolong mah gitu. Saya sayang sama mama. Kasih ilmu penjelasan begitu. Adapun setelah dengan sebaik-baik cara, ternyata dia masih tersinggung, kita tidak dosa. Biarkan. Yang menjadi latar belakang atau asbabun nuzul turunnya ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmin fala tuti'huma. Kalau orang tua memaksamu untuk berbuat dosa jangan diikuti. Itu kan berkaitan dengan seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang dituntut oleh orang tuanya untuk keluar lagi dari Islam. Nah, kemudian dia apa? Mogok makan. Kalau enggak keluar dari Islam saya lebih baik mati. Enggak mau makan. Dia sayang ke ibunya. Ibunya tahu bahwa anak itu sangat sayang kepada dirinya. Mungkin dengan itu kalah dia. Dengan itu dia murtad gitu. Maka saat kemudian pergi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah ini, lalu turun ayat ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tutihuma. Setelah turun ayat ini, Sa'ad bilang ke ibu, seandainya ibu memiliki 100 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu dari tubuh ibu yang menyebabkan ibu menderita karenanya, demi Allah saya tidak akan keluar dari agama ini. Silakan. Nah itu, jadi tetap tidak diikuti keinginan orang tua yang keliru itu, tapi tetap diungkapkan dengan sebaik-baik cara. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Baik, terakhir. Bismillah, Ana izin bertanya. Ana mempunyai niat untuk berangkat umroh bersama ibu Ana, tetapi Ana belum haji. Tetapi ibu Ana sudah berangkat haji beberapa tahun yang lalu. Sedangkan nomor urut jatah haji Ana masih beberapa tahun mendatang. Apakah Ana dahulukan umroh bersama ibu yang Ana cintai atau menunggu haji dulu baru umroh? Barakallahu fiik. Kalau haji belum memungkinkan tapi umroh sudah memungkinkan, wajib umroh dulu. Wajib umroh dulu. Kalau haji jatahnya masih lama karena prosedur yang diterapkan oleh negara kita gitu. Sekarang daftar 20 tahun lagi berangkat. Tapi umroh bisa daftar sekarang, bulan depan berangkat bisa. Umrohlah dulu, nggak apa-apa. Nanti ketika umroh meminta kepada agar dimudahkan untuk haji. Apalagi ini dengan orang tua gitu ya. Silakan umrohlah dulu. Nggak perlu harus menunggu haji. Kalau bisa umroh sekarang dan belum memungkinkan haji dari segala segi, dari segi waktu, dari segi biaya, haji lebih mahal, ini budgetnya hanya cukup untuk umroh, wajib umroh dulu. Lakukan umroh dulu. Jadi yang tidak mampu haji tapi mampu umroh, wajib umroh. Berangkatlah dengan orang tua, dengan ibu, walaupun kita belum haji, apalagi walaupun ibu kita sudah haji dan umroh sekarang hukumnya sunnah bagi dia, tapi bagi kita wajib tuh, karena haji belum, umroh juga belum, umrohnya wajib dulu bagi kita. Ya, kita melakukan yang wajib dan mendampingi ibu yang melakukan umroh yang sunnah, lakukan. Ya, nggak perlu harus menunggu
haji terlebih dahulu. Semoga Allah mudahkan ya. Kalau belum daftar silakan daftar. Saya ada jadwal umroh nanti tanggal 11 September. Kalau mau bareng dari Indonesia, ayo gabung dengan saya daftar. Insya Allah kita berangkat bareng-bareng ya ke sana. Ya wallahu alam bisawab. Kalau itu tadi pertanyaan terakhir, cukup ya pertemuan kita sampai di sini. Semoga Allah kembali mempertemukan kita di kesempatan yang akan datang dengan kondisi yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan nanti bisa offline ya. Mungkin saya ke sana, mungkin jamaah ketika pulang ke Bandung sini, ke Indonesia sini, hadir di kajian saya secara langsung ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.